Karena 2022 itu dihitung dari Yesus lahir. Kemudian dia hidup selama 33,5 tahun sebagai pelayan. Dia mengatakan, aku datang, Putra Manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan orang banyak. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Sudah sering saya katakan, Yesus mati bukan karena dia berdosa, karena dosa kita. Kalau kita mati karena kita berdosa. Yang kedua, Yesus mati bukan karena dia tak rela mati. Kalau manusia mana ada yang rela mati? Kalau orang sakit dia cari dokter supaya tidak mati. Ya kan? Kalau Yesus dia rela mati. Kalau dia tidak rela mati, dia tidak bisa ditangkap dan disalib. Itu bedanya. Yang ketiga, Yesus itu mati, dia menelan maut. Dia bangkit dari kematian. Kalau kita mati, kita ditelan maut. Itu bedanya. Ada 3 perbedaan antara kematian Yesus dengan kematian semua manusia. Yang pertama, dia rela mati, kita tak rela mati. Yang kedua, dia mati karena dosa orang lain, dia tidak ada dosa. Kita mati karena dosa kita sendiri. Yang ketiga, dia mati karena dia mau menelan maut, dan dia bangkit pada hari ketiga. Kuburnya itu kosong. Kuburnya itu memang didesain spesial. Sebelum dia dikubur, kitab Yesaya pasal 25 ayat 8. Coba kita buka ya. Itu dikatakan Yesus akan dikubur di antara orang kaya, itu Yesaya 53. Yesus menelan maut, itu Yesaya 25. Mari kita lihat Yesaya 25 dulu ya. Ayat 8. Di situ jelas sekali Yesus mati karena dia menelan maut. Kalau kita mati, kita ditelan oleh maut ya. Kita baca bersama-sama. Ayat 8 itu kata meniadakan itu kata aslinya menelan. Kita ganti dengan kata menelan. 1, 3. Ia akan menelan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu dia telah menelan maut. Jadi paham ya, dia bangkit dari kematian. Kemudian sebagai bukti dia dibangkitkan, dia menampakkan diri sebanyak 10 kali selama 40 hari. Kemudian dicatat Yesus naik ke sorga, karena dia sudah punya tubuh mulia. Kita sekarang masih punya tubuh yang berdosa, tapi tubuh Yesus, tubuh mulia yang tidak lagi dibatasi oleh ruang. Dia tanpa perlu ada pesawat pengangkut ke atas, dia bisa naik ke surga. Disaksikan oleh para muridnya. Kemudian kenapa Injil itu 4 buah? Karena dinubuatkan di kitab Yeskiel pasal 1. Kemudian di kitab Wahyu pasal 4 juga, Injil itu dilambangkan oleh malaikat yang jenis kerubim bukan serafim Wajah mereka itu 4, depan itu manusia, kanan itu singa, kiri itu lembu, belakang itu raja wali. Itu malaikat kerubim di kitab Wahyu pasal 4 dan Yeskiel pasal 1. Nah, kemudian kalau kita belajar Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 2 cara mempelajarinya. Yang pertama itu Injil secara harmoni, sintesis yang disatukan, seperti Injil Tuhan Yesus. Nah, sedangkan sinopsis itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama-sama disandingkan, nah baru dibandingkan. Itu namanya sinopsis. Sin itu sama-sama, opsis itu optik, dilihat bersama-sama. Ada 2 cara mempelajari Injil bisa sintesis harmoni atau sinopsis harmoni sama-sama harmoni Oke. Kenapa harmoni? Karena Injil itu tidak ada pertentangannya. Kenapa ada 4? Karena memandang Yesus dengan cara yang berbeda. Matius memandang Yesus sebagai raja, Markus memandang Yesus sebagai budak Lukas memandang Yesus sebagai putra manusia, manusia sejati. Kemudian Yohanes memandang Yesus sebagai Tuhan, Yehova. Makanya sudut pandangnya beda-beda Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sering dikatakan Injil itu untuk mengingatnya dengan angka 4 kali 4
ya, 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 poin. Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit, dia menampakkan diri. 4 poin, 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian yang ketiga, baptislah mereka. Yang keempat, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Injil itu harus ditaati oleh 4 generasi. Ya, jadi pemberita Injil itu dari Paulus, Timotius, murid Timotius, dan Timotius itu punya murid. Artinya begini, kalau ayah saya memberitakan Injil, saya mendengarkan Injil dari dia, saya percaya Injil dari dia, dan saya memberitakan Injil, anak saya menerima Injil, dan anak saya bisa memberitakan Injil kepada orang, itu sudah 4 generasi. Dan itu pasti bisa terjadi loh. Jadi saya memberitakan Injil, saya mengajar kalian memberitakan Injil, nanti kamu mengajak orang lain percaya Yesus, dan orang yang percaya Yesus kamu ajak memberitakan Injil, dia juga bisa memberitakan Injil, dan ada orang percaya Yesus. Ini bukan omong kosong. Bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu malaikat di sorga menyanyi memuji Tuhan loh. Ngerti nggak? Ya, malaikat nggak akan bersorak-sorak kalau orang Indonesia juara moto di Mandalika, dia nggak akan bersorak-sorak, dia diam aja lihat, orang nih goblok amat ini, tanding-tanding motor di situ, ya kan? Dia hanya nonton. Tapi kalau ada orang mendengar Yesus, percaya Yesus, malaikat tuh nyanyi loh, memuji Tuhan. Kalau kamu ya di kelas mengajak anak, dia sungguh-sungguh percaya Yesus, di atas itu ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi Injil itu apa? 4 buku, 4 hal, 4 perintah, dan 4 generasi.